Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang present tense. Okay, what is simple presence? The simple presence expresses a fact which is always true or true for a certain period. Jadi simple presence itu menyatakan fakta yang selalu benar atau benar di periode tertentu. Jadi, oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi, bahasa Inggris itu saya menyebutnya adalah bahasa waktu. Jadi, setiap waktu ada fungsinya sendiri-sendiri. Ini kebetulan kita bahas jadi simple presence, yaitu menyatakan fakta yang selalu benar atau benar di periode tertentu. Contohnya, she lives in Jakarta. Dia perempuan tinggal di Jakarta. Faktanya sekarang dia tinggal di Jakarta. Periode sekarang ini, atau mungkin nanti nggak tahu. Untuk yang selanjutnya mungkin dia pindah. Yang penting sekarang she lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta, faktanya sekarang. Makanya kita pakai simple presence. Yang kedua, Andi studies at SMKN 1 Surabaya. Andi belajar atau sekolah di SMK 1 Surabaya sekarang ini. Fakta. Atau contoh lain, fakta. She likes banana. Dia suka pisang. Andi likes an apple. Andi suka apple. Itu pakai present tense, yaitu menggunakan verb 1. Kita bahas verb atau kata kerja setelah ini ya. Oke, the other usage atau penggunaan yang lain, fungsi yang lain dari simple present selain menyatakan fakta yang selalu benar atau fakta di periode tertentu, yaitu it is also used to describe things one does regularly atau habit. Jadi digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal atau aktivitas yang dilakukan secara teratur, secara berulang-ulang, atau kita sebutnya habit atau kebiasaan. Contohnya, he goes to his hometown every year. Dia pergi ke hometown atau tanah kelahirannya setiap tahun. He goes to. They always sleep on time. Mereka selalu tidur tepat waktu. Selalu, berulang-ulang. Nah, sekaligus kita bahas time signal, penanda waktunya yang biasa dipakai dalam simple presence yang menyatakan ini kalimat simple presence. Jadi ada penanda waktunya. Yang pertama yaitu every, setiap. Kalian tinggal tambahi kata setelah every. Kalau mau setiap hari berarti every day. Setiap minggu every week. Setiap bulan every month. Setiap tahun every year. Setiap waktu every time. Setiap menit every minutes, dan lain-lain. Sometimes, kadang-kadang. Always, selalu. Usually, biasanya. Seldom, jarang. Often, sering. Okay, next. Now is the formula. Bagaimana cara membentuk atau menyusun kalimat present tense? Nah, ini adalah the formula atau rumusnya. Seperti biasa ada 3 jenis kalimat, yaitu positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat positifnya ini ada subjek, verb 1 ketambahan s atau es. Nanti kita bahas lebih lanjut ini. Kemudian objek, contohnya he like. Kata kerja dasarnya yaitu like, ketambahan s menjadi likes. Untuk alasannya nanti di bawah ada keterangannya. He likes pizza. Untuk yang negatif, yang berarti tidak, dia suka. Yang atas berarti dia suka pizza. Untuk yang negatif berarti tidak. She atau as subject, ada does
atau do, ada not, verb kembali ke verb 1 objek. Contohnya, he does not like pizza. Yang terakhir yaitu kalimat tanya interrogatif atau yes no question. Ada do atau does di awal kalimat, kemudian subjek verb 1 plus objek. Contoh, does he like pizza? Apakah dia suka pizza? Nah, ada keterangannya. Untuk subjek I, you, we, they, benda, kata benda atau nama lebih dari satu, itu verbnya verb 1 murni. Kalau ada do dan does, ada do dan do not. Sedangkan untuk subjek she, he, it, nah benda atau nama orang berjumlah 1, verbnya ditambah s. Adapun kata kerja bantunya ada does, untuk negatifnya ada does not. Nah, ini alasan kenapa he itu pakai likes, ada s-nya, kemudian he pakai does he. Seumpama ini diganti I, berarti I like, I do not like. Do I like pizza? Is it clear? Okay, I will provide you more examples of the sentence of simple presence. They read comics every day, yang artinya mereka membaca komik setiap hari. Bagaimana bentuk kalimat dari negatifnya? Dari they read comics every day. Okay, good. Ada they do not, atau disingkat menjadi don't boleh. They do not or don't read comics every day. Mereka tidak membaca komik setiap hari. Untuk interrogatif atau kalimat tanyanya, okay, good. Do they read comics every day? Apakah mereka membaca komik setiap hari? Okay. Again, lagi salah satu contoh lagi. My brother washes his motorcycle every week. Okay. Ini kenapa di sini read membaca tidak ada s-nya, karena subjeknya berupa they, mereka. Jadi di sini murni verb 1 tanpa s. Kemudian my brother, nah, kita karena di sini tunggal benda, kalau ini jadikan kata ganti menjadi dia, sedangkan dia kalau verbnya he, kalau subjeknya he, verbnya otomatis berubah atau ditambah dengan s atau es. Jadi wash, asal kata wash menjadi washes. My brother washes his motorcycle every week, yang artinya saudara laki-lakiku mencuci sepeda motornya setiap minggu. Oke. Bagaimana kalimat negatifnya? My brother does not atau doesn't, disingkat does not menjadi doesn't wash his motorcycle every week. Untuk kalimat tanya, does taruh depan. Does my brother wash his motorcycle every week? Oke, sekarang selanjutnya yaitu the suffix of the verbs. Tadi di awal dibahas kalau subjeknya berupa she, he, it, nama orang satu atau benda tunggal, verbnya kita ada tambahan s atau es, itu namanya suffix, tambahan. Nah, kan ada dua, ada s dan es. Kita belum bahas kapan kita pakai s dan es. Mari kita bahas. Yang pertama, kita menggunakan s atau ditambah s
pada kata kerja akhir dari kata kerja itu kalau huruf akhirnya berupa konsonan atau huruf mati. Contohnya eat berakhiran T, berarti tinggal nambahin it's. Read membaca, karena D itu huruf mati berakhiran S, cukup tambah S. Read jadi reads. Yang kedua ditambah ES kalau huruf akhirnya berupa O, SH, CH, S, dan X. Contohnya O yaitu go menjadi goes, bukan goes, tapi goes. SH wash menjadi washes, watch menjadi watches berakhiran CH. S berakhiran S, kiss menjadi kisses, fix berakhiran X menjadi fixes. Jelas ya? Yang selanjutnya kalau huruf akhirnya berupa huruf didahului huruf mati, berupa huruf Y, tapi sebelum Y itu didahului dengan huruf mati, berarti Y-nya, S-nya, Y-nya berubah jadi I. Contohnya carry, membawa, menjadi carries. Jadi Y-nya hilang diganti I. Tulisannya carries, dibaca carries. Cry, menangis, ya, karena di belakangnya huruf mati, di belakangnya Y, berarti tinggal Y dirubah jadi I. Tulisannya cries, tapi dibaca cries. Tapi kalau ada huruf Y tapi sebelum Y itu huruf hidup, Y-nya tetap tidak berubah menjadi I. Contohnya play menjadi plays. Y tetap ditulis Y, plays. Oke, now it's time to practice. Yaitu saya sediakan soal untuk latihan, untuk mempelajari atau memahami bagaimana cara membuat kalimat simple present. Untuk soal nomor 1 ada changing from positive into negative and interrogative sentences. Andi lives in Samarinda. Bagaimana bentuk negatifnya, bagaimana bentuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya? Silakan dikerjakan. Nomor 2 sama, yang berbeda saya mulai dari kalimat tanya dulu. Do you study at SMK 2 Jakarta? Bagaimana kalimat positifnya, bagaimana kalimat negatifnya? Silakan dijawab. Nomor 3, cukup mengganti kata kerja yang ada di dalam kurung. Apakah butuh perubahan atau tidak? Misalnya, oh mungkin drink itu ada S-nya. Oh tidak, drink tidak ada S-nya. Nah, sesuai materi saya di atas. Ada S-nya apa tidak? Atau tetap? Atau ditambah ing? Atau ditambah to? Atau mungkin berubah jadi verb 2? Sesuai tenses yang saya ajarkan atau materi di atas. Nomor 3 sama, cukup ganti kata kerja dalam kurung menjadi kata kerja yang tepat. Verb 1, apakah itu verb 1 come, apakah verb 2 came, apakah ditambah s comes, atau tetap? Ya, silakan dijawab. Nomor 5, my brother play football every afternoon. Sama juga, silakan diganti kata kerja yang ada di dalam kurung. Nomor 6, sama, the baby always cry every night. Silakan. Nah, sudah habis. Okay, thank you very much for listening. I hope you take lessons from my videos, and if you like my videos, please subscribe it, and you can share to your friends, and then please like. Yeah, I hope it is very useful for you, and yeah, that's all from me. And as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.